Yang pertama adalah memang perselisihan di dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemudian ada juga yang memang ketidakstabilan emosi yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Bukan disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi, tetapi kestabilan psikologi. Artinya permasalahan dalam rumah tangga sifatnya masih ringan, tapi kemudian disikapi dengan tindakan-tindakan kekerasan. Baik, berdasarkan data yang kami himpun, kekerasan dalam lingkup rumah tangga, kekerasan dalam lingkup rumah tangga itu memang mengalami tren peningkatan, di mana pada tahun 2023 itu terdata 126 perkara KDRT yang terjadi dan meningkat di tahun 2024 sebanyak 165. Di semester pertama di tahun 2025 sudah tercatat 108 kasus yang terindikasi akan menjadi peningkatan pada tahun 2025. Semoga upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat melalui kampanye Rise and Speak ini bisa meminimalisir terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Rata-rata kasus yang ditangani ini penyebabnya karena apa? Ya. Dalam mengungkap fakta peristiwa kasus KDRT yang terjadi, ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah memang perselisihan di dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemudian ada juga yang memang ketidakstabilan emosi yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Bukan disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi, tetapi kestabilan psikologi. Artinya permasalahan dalam rumah tangga sifatnya masih ringan, tetapi kemudian disikapi dengan tindakan-tindakan kekerasan. Dalam lingkup rumah tangga, kami lebih menyarankan membuka ruang untuk komunikasi, baik kepada keluarga, sehingga bisa mendapatkan masukan-masukan dari pihak keluarga, orang tua, untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Atau yang kedua, mungkin konsultasi kepada tenaga ahli yang memang berkompeten, bisa psikolog, sehingga bisa mengatasi faktor-faktor penyebab psikologi yang kemudian menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum tentunya menjadi upaya terakhir dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku yang sudah melakukan tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, apalagi ini menyebabkan kematian kepada korban. Ya, tindakan dilakukan menyebabkan kematian kepada korban. Kami mendorong, kami memberikan asistensi kepada Polres Jajaran yang memang saat ini menangani kasus KDRT yang menyebabkan korban meninggal dunia, baik yang ada di Dompu maupun yang ada di Polres Lombok Tengah. Sejauh ini tidak ada kendala yang mereka hadapi dalam penanganan kasus, termasuk kami juga menyarankan peran serta dari UPTD untuk memberikan pendampingan pemulihan kepada anak-anak yang orang tuanya, khususnya ibunya, menjadi korban dalam beberapa diskusi yang kami lakukan dengan teman-teman baik dari UPTD, kemudian Lembaga Perlindungan Anak, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Memang rangkaian suatu siklus yang ada di tengah masyarakat kita, di mana angka perkawinan terhadap anak itu kemudian memicu terjadinya persoalan baru, di mana belum siap berumah tangga, baik secara ekonomi, kesehatan maupun psikologi, kemudian berdampak kepada permasalahan dalam lingkup rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian terjadinya perceraian, yang kemudian berdampak muncul lagi permasalahan-permasalahan baru ketika mereka harus bertahan dari aspek ekonomi. Ada yang kemudian bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja dan lain sebagainya. Itulah siklus permasalahan yang ada di tengah masyarakat yang memang harus disikapi, yang tidak saja dengan penegakan hukum di awal tadi, tetapi juga upaya-upaya untuk penyadaran kepada masyarakat, termasuk pemulihan dan pemberdayaan kepada perempuan, termasuk kelompok rentan lainnya. Bukan di data tadi ada kasus yang sudah selesai. Ya. Rata-rata penyelesaiannya apakah harus sampai ke meja hijau atau misalnya rata-rata biasa? Ya.
Jadi dalam penanganan kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga, kita melihat akibat yang ditimbulkan. Apabila akibat yang ditimbulkan masih bersifat ringan, artinya tidak menimbulkan hambatan bagi korban untuk melakukan aktivitas, itu dalam undang-undang dikategorikan sifatnya ringan dan itu dibuka ruang untuk penyelesaian melalui kekeluargaan, ya, karena juga merupakan delik aduan, dapat dicabut oleh pelapor atau korbannya. Nah, itu kita buka ruang, kita berikan kesempatan, kita berikan penyadaran, mungkin masih bisa diupayakan pemulihan-pemulihan, artinya penyadaran, dan juga demi mempertimbangkan kepentingan anak, itu kita buka ruang untuk dilakukan mediasi, kemudian dipersilakan untuk mencabut kalau memang keinginan dari pihak korban untuk mencabut. Tapi ketika korban tidak mau mencabut, ya maka kita akan melakukan proses hukum secara tuntas sampai dengan pengadilan. Yang mengakibatkan halangan, KDRT yang menyebabkan halangan atau mengakibatkan luka, apalagi sampai meninggal, maka kita fokus pada penegakan hukum yang tuntas karena memang bukan merupakan delik aduan. Nanti kami berikan kasus kita limpahkan sampai di proses persidangan, nanti hakimlah yang kemudian memutus terhadap perkara tersebut. Tren peningkatan kasus ada, yang tadi kami sampaikan di awal bahwa ada indikasi tren peningkatan kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Yang masuk di Polda sendiri berapa laporan? Saya rekapan jajaran ini. Kalau tahun ada sekitar puluhan lah, yang tahun ini ada sekitar sudah sampai puluhan yang ada di Polda. Yang masuk ke Polda. Ya, khusus untuk di Polda ada 10, selebihnya ada di Polres jajaran. Ya. Paling banyak di mana? Belum saya rekap detailnya ya. Nanti tak rekap detailnya. Nanti tak kabarin ini. Ya. Itu ada pesan kepada masyarakat khususnya yang berumah tangga ini agar terhindar dari peristiwa seperti ini. Ya, kami sarankan apabila terjadi permasalahan dalam lingkup rumah tangga, kami sarankan untuk bisa menyelesaikan secara baik, karena ingat bahwa perempuan adalah penentu terhadap, perempuan khususnya ibu adalah penentu kelangsungan rumah tangga, kemudian bisa menghantarkan anak-anak yang berhasil dan sukses. Apabila seorang ibu, seorang perempuan kemudian mengalami suatu peristiwa kekerasan, tentunya berdampak kepada anak dalam rangka pemeliharaan dan tumbuh kembang anak. Sehingga kami menyarankan bahwa sekali lagi manfaatkan atau buka jalur komunikasi dengan keluarga terdekat, dan termasuk bila dibutuhkan berkonsultasi kepada psikolog ataupun tokoh-tokoh agama yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan di lingkup rumah tangga. Dan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas apabila mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun korban mengalami luka berat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.